Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna munkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan coba melihat ya bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau juga mungkin kita yang merupakan bagian dari keluarga melahirkan ya generasi-generasi yang saleh dalam keluarga kita, yang insya Allah ini akan menjadi aset bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan ya, yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kita akan melihat tentang tema pada hari ini, yaitu membangun semangat bekerja pada anak untuk menekan kenakalan ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah membangun semangat bekerja pada anak untuk menekan kenakalan. Jadi menurut Dr. Abdullah Nasih Alwan di dalam bukunya ini, ya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya salah satu penyebab munculnya sifat nakal pada anak ya, pada anak-anak ya, ini secara umum ya, apakah ini anak-anak kaum muslimin ya, apalagi atau mungkin anak-anak bukan atau di luar kaum muslimin ya, pada prinsipnya kurang lebih sama ya, yaitu merebaknya pengangguran. Ketika pengangguran menjadi sebuah fenomena di kalangan anak-anak ya, terutama anak-anak yang sebetulnya sudah masuk ke dalam masa produktif ya, katakanlah remaja, lulus sekolah gitu ya, menjelang mereka dewasa ya, sudah masuk usia kerja, kemudian mereka nggak kerja, tidak bekerja atau menganggur ya, dan ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan merebaknya munculnya berbagai kenakalan remaja pada
hari ini ya, sebetulnya tidak hari ini ya saja ya, bahkan dari dulu juga sama. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus tahu ya bagaimana mencegah hal ini ya. Dan insya Allah ya upaya kita untuk memperbaiki situasi ini adalah menjadi amal soleh. Kalau berbicara pengangguran ya tentu bicara lapangan pekerjaan. Maka kita yang terlibat di dalam mengadakan, membuat, menciptakan, katakanlah begitu bahasanya, lapangan pekerjaan ya, bagi anak-anak kita, bagi anak-anak di lingkungan kita, bagi anak-anak di negara kita, ya, tentu ini menjadi sebuah catatan kebaikan. Ya. Kalau itu dilakukan oleh negara, maka mereka ya abdi-abdi negara yang terlibat dalam upaya ini, ya, jika mereka sadari, ya, karena kan ibadah itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat nggak jadi ibadah. Ya. Dari niat sudah harus diluruskan. Ya. Jadi abdi negara, jadi pejabat, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan kemampuan yang dimiliki. Ya, ketika kemudian para abdi negara kita berupaya menciptakan lapangan pekerjaan, maka insya Allah itu menjadi catatan kebaikan. Ketika kita sebagai individu, pengusaha, ya katakanlah begitu, orang yang Allah amanahkan rezeki berlimpah, berlebih, lalu kemudian menciptakan, membuat ya lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin, atau juga mungkin tidak hanya kaum muslimin ya, manusia secara umum. Ya. Karena bab sedekah ini kan tidak dibatasi kepada kaum muslimin. Ya. Kebaikan seorang muslim tidak dibatasi hanya kepada seorang muslim, tetapi juga kepada seluruh ya, semesta alam. Maka ketika itu disebarkan, dibuka, ya, maka ada orang yang kemudian mengambil manfaat kebaikan, itu adalah sebuah ibadah ya, dan itu adalah ibadah yang besar, karena dengan begitu kemudian ada banyak pintu-pintu keburukan tertutup ya. Orang yang tadinya mau mencuri nggak jadi mencuri, orang yang tadinya mau merampok nggak jadi merampok, orang yang tadinya mau korupsi gitu, orang yang tadinya mau melacurkan diri dan sebagainya tidak jadi karena sudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi kalau kemudian pekerjaan itu layak, ya, upahnya bagus, ya, artinya upahnya ya mencukupilah ya, atau membantu. Nah ini tentu menjadi sebuah catatan ya bagi kita, ya bagi Anda yang selama ini sudah melakukan itu, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai ibadah, sebagai amalan soleh. Nah di satu sisi ya kita juga sebagai orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang cakap. Ya. Cakap adalah dalam artian terampil, ya, terampil, kemudian juga mempunyai jiwa yang semangat. Ya kan kadang-kadang ada orang yang nganggur bukan karena nggak ada kerjaan, ini karena memang dia malas. Ya. Ini yang kemudian kita berusaha untuk tekan. Di sinilah sisi kita orang tua membangun semangat untuk bekerja, ya, semangat untuk berwirausaha, semangat untuk membangun ya, kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kita, sehingga kemudian mereka tidak berpikir bahwa menjadi penganggur itu sebuah zona nyaman gitu ya. Situasi, kondisi, waktu di mana mereka justru merasa nyaman ya. Karena ada orang yang berpikir ngapain kerja capek, mendingan di rumah aja tidur gitu ya, makan minum ditanggung sama keluarga. Wah, ini kan tidak benar ya. Justru ya ketika dia menganggur, tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, padahal sebetulnya dia bisa memilih berbagai jenis pekerjaan, ini akan menimbulkan persoalan yang disebut dengan kenakalan tadi. Nah sebetulnya ya di dalam buku Dr. Nasiolwan ini ya, kalau berbicara panjang lebar tadi terkait dengan persoalan pengangguran ya, maka beliau mengatakan ya, adapun solusi bagi orang yang menganggur ya, karena dipaksa katanya ya, karena ada juga orang yang memang dipaksa menganggur ya, dalam artian misalnya di PHK gitu ya, dia udah kerja ya, kemudian tiba-tiba datang surat pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan, kan dipaksa nganggur ya.
Nah ini tentu bukan kalau berbicara faktor bukan faktor internal ya. Ya kan menyebabkan orang menganggur itu ada dua faktor ya, internal dan eksternal. Internal ya dalam dirinya memang dia tidak suka bekerja, malas gitu ya. Kemudian faktor eksternalnya itu tadi ya karena mungkin tidak ada pekerjaan atau mungkin sudah bekerja ya tiba-tiba dipecat ya atau dipaksa untuk kemudian menjadi pengangguran. Nah, bagi mereka yang dipaksa untuk menjadi pengangguran atau katakanlah di PHK, Dr. Nasiruan mengatakan ada dua solusi. Yang pertama, negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini tugas negara ya. Nah sedikitlah sesinggung, tentu ini bagi Anda, bagi kita yang menjadi bagian dari penyelenggara negara ya. Dari yang paling tinggi begitu ya. Katakanlah kalau di Indonesia mungkin presiden ya. Sebagai pemimpin lembaga eksekutif gitu ya. Kemudian DPR sebagai legislator ya, kemudian MPR sebagai samalah legislator juga ya. Nah ya semuanya ya mereka yang terlibat di dalam penyelenggaraan negara dan kemudian digaji oleh negara ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah harus tadi ya membangkitkan kesadaran bagaimana kemudian anggaran yang telah diberikan negara untuk gaji ya, untuk pendapatan kita ya, kita betul-betul ya kalau digaji ya bekerja lah ya, bekerja dengan maksimal bagaimana kemudian berbagai persoalan bangsa dan negara ini ya, ada solusinya gitu ya. Ya Anda menjadi bagian dari solusi negara, bagi negara kita mengatasi berbagai persoalan. Apalah saya BGJ katakanlah ya, cuman PNS begitu kan dengan jabatan pangkat paling rendah. Solusi apa kontribusi saya buat negara? Ya kontribusinya itu ya. Kontribusinya adalah bekerja dengan disiplin sesuai dengan SOP ya, aturan, standar. Kemudian ya di luar itu kalau mau katakanlah ya mendapatkan keberkahan lebih, ya maksimalkan apa yang Anda miliki gitu ya, pemikiran dan sebagainya untuk kemudian memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan. Nah, dalam hal ini ya lembaga-lembaga negara, para abdi negara yang berkecimpung dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya di berbagai kementerian begitu ya. Nah ini harus menjadi sebuah perhatian bagaimana warga negara kita ya tidak kemudian harus dipaksa menganggur ya karena tidak adanya pekerjaan. Ya, tentu ini menjadi sebuah amalan soleh yang besar ya bagi para pejabat negara kita ya menjadi kepala-kepala gitu ya, kepala daerah, kepala negara, kepala lembaga dan sebagainya. Nah yang kedua solusinya adalah kata Dr. Nasiruan, masyarakat berkewajiban membantu ya hingga mereka yang menganggur ini bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ini tidak hanya semata tugas negara ya. Negara jelaslah ada undang-undang yang mengatur dan itu akan menjadi catatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti gitu ya. Nah, kita yang di luar itu ya, kita bukan abdi negara, kita bukan pejabat, tidak juga lepas ya dari kemudian kewajiban untuk membantu karena memang namanya membantu itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang yang didekatkan dengan Allah dalam artian tentu kita akan menjadi orang yang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Salah satu hal yang harus kita kerjakan dan ini menjadi sebuah kewajiban adalah membantu. Nah, yang dalam konteks ya topik pembicaraan kita pada hari ini kita bagaimana kalau memang kita punya potensi, punya kekuatan, punya kelebihan ya kita bisa berupaya bagaimana kemudian ya membantu mereka yang mungkin ya dalam kondisi menganggur atau tidak bekerja. Nah, terkait hal ini, ya Rasulullah SAW pernah bersabda,
dalam sebuah hadis yang berbunyi begini. Man kana ma'ahu fadlu dhahri falya'ud bihi ala man la zahralah. Siapa yang memiliki kelebihan punggung, ya, maksudnya tunggangan gitu ya, falya'ud bihi ala man la zahralah, ya, maka hendaklah ia menghampiri orang yang tidak mempunyai punggung, artinya berbagi gitu ya, ke lapangan. Wa man kana lahu fadlun min zad, siapa yang memiliki kelebihan bekal, falyad'u bihi ala ma la yazidlah, dan hendaklah ia mendatangi orang-orang yang tidak memiliki bekal. Ini kalau diilustrasikan, ya ada orang mungkin pergi bersama, ya, berkendara, ya, ternyata sebetulnya ya, jatah satu orang bisa untuk 2 orang gitu ya. Kendaraan misalnya kalau motor ya bisa boncengan gitu ya. Kalau dulu kuda misalnya bisa nih 2 orang gitu ya, atau unta bisa 2 orang gitu. Maka hendaklah ya menghampiri orang yang memang nggak punya itu ya, atau dia jalan kaki, ya, ajaklah gitu ya. Ayo Pak, bareng saya bonceng gitu ya. Mau mana Pak? Ya sekalian sampai lewat misalnya. Itu konteksnya begitu ya. Dan kata Rasulullah SAW dalam ayat yang kedua, ya, siapa yang punya bekal lebih, ya, maka hendaknya menghampiri orang yang tidak punya bekal. Jadi semangat berbagi inilah yang ditekankan di dalam hadis ini. Semangat saling membantu inilah yang ditekankan di dalam hadis ini. Ya. Ini sebagai penguatan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, agar kita saling membantu, saling menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Sebagaimana pula yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabrani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bih." Tidaklah beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang semalaman dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya dalam keadaan lapar, dan dia mengetahui hal itu. Nah, jadi Rasulullah SAW sampai ngancam, ya, ngancam orang yang kemudian berpangku tangan atas kesusahan orang lain, dan dia tahu. Ya, sebagaimana di sini katakan, ya. Siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, ya, membata sab'an, ya, wajaruhu jai'un, ya, dia tidur dalam keadaan kenyang dan jarnya, tetangganya, dalam keadaan lapar. Wa huwa ya'lamu bih, dan dia tahu. Nah, ini Rasulullah SAW katakan, ya, ma'ama nabi, ya, orang ini enggak beriman kepadaku, karena Rasulullah SAW adalah sosok yang jauh dari perangai itu. Ya, dalam banyak riwayat ya disebutkan Rasulullah SAW itu sangat care, sangat peduli dengan sekelompok, ya, kaum muslimin, ya, yang tinggal di masjid. Rasulullah kan tinggalnya dekat masjid. Nah, ini mereka tetangganya Rasulullah gitu ya. Rumah Rasulullah itu kan mepet masjid, ya, di pinggir masjid. Ya, orang-orangnya disebut sebagai ahlu sufah. Ya. Mereka adalah orang fakir yang tidak punya harta, begitu ya. Ya, datang ke Madinah, gitu. Ya, umumnya pendatang datang ke Madinah, nggak punya tanah ya untuk bikin bangun rumah, nggak punya juga skill yang, katakanlah skill yang bisa diandalkan, begitu ya. Mereka ya nggak bisa itu tadi, ya, tidak bisa kemudian hidup berkecukupan, ya. Sehingga kemudian untuk tinggal pun mereka harus tinggal di masjid. Ya, intinya orang susah lah gitu. Rasulullah SAW selalu, ya, memperhatikan kondisi, terutama persoalan makan.
Jadi kalau ada orang datang kepada Rasulullah mengantarkan makanan, maka ahlu sufa ini yang kemudian Rasulullah kumpulkan. Jadi beliau kan tahu ya bahwa keluarganya mungkin sudah makan, sudah apa begitu ya. Lalu kemudian dikumpulkan ahlu sufa, ya, makan bersama Rasulullah SAW. Jadi ini mendatangkan Rasulullah SAW jauh sekali dari sifat itu. Maka kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, ya, rajin kesana kemari kalau ada majelis sholawat begitu ya. Habib ini buat kita datang, kiai ini kita buat kita datang, pesantren itu buat kita datang. Tapi kalau kemudian ya akhlak kita ya, justru ya menunjukkan ini gitu ya. Tahu tetangga kita nggak makan gitu ya. Tahu tetangga kita dapurnya nggak ngabul, kemudian kita diam aja. Malah kita kenyang begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya ma'aman lebih ya, orang ini nggak beriman kepadaku. Jadi bohong lah begitu ya. Kalau bahasa agamanya pendusta ya, pendusta agama. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Jadi segala bentuk ritual keagamanya dianggap bohong. Ya, kenapa? Salah satunya adalah wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, dia tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini jangan diabaikan ya. Ya, bagi Anda yang punya kelebihan harta ya, kemudian tinggal di wilayah perkampungan, cek betul-betul ya apakah ya, tetangga kita sebelah-sebelah ya, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan ya, ada yang sampai nggak bisa masak nasi gitu ya, nggak bisa ketemu makan ya, pastikan mereka ya, kita nafkahi, kita berikan bantuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ayyuma rajuli mata dia'an bain aqwami aghniya faqad bari'at minhum zimmatullah wa zimmatu rasulih. Siapapun yang mati tersia-siakan di tengah-tengah kaum yang kaya, maka ia telah bebas dari tanggung jawab terhadap Allah dan Rasulnya, yang menjadi tanggung jawab mereka orang kaya. Siapapun yang mati tersia-siakan di tengah-tengah kaumnya yang kaya raya ya, maka ia telah bebas dari tanggung jawab terhadap Allah dan Rasulnya, yang menjadi tanggung jawab mereka orang-orang yang kaya. Jadi sampai-sampai begitu ya, kalau ada orang yang mati ya, kelaparan di tengah-tengah orang yang berkecukupan gitu, maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah SAW membebaskan ya mereka dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung jawab orang-orang kaya di lingkungan mereka. Ya, persoalannya ditanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini? Ya Allah, saya hidup dengan orang-orang kaya gitu, tapi mereka nggak mau bantuan sehingga saya melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini kan jadi bahaya begitu ya. Nah, ini kemudian harus kita pahami. Dalam kitab Al-Ikhtiyar li Ta'lil Mukhtar disebutkan wa in at'amahu ahadun wa a'tahu syai'an saqata ithmuhu 'anil baqin. Jika seseorang memberikan makanan dan memberikan sesuatu kepadanya, yaitu kepada orang miskin, maka gugurlah dosa-dosa dari orang yang selainnya yang tidak memberi. Bayangkan ya, kedermawanan seorang kaya itu bisa menjadi syafaat ya, katakanlah penolong bagi orang-orang yang kemudian yang luput ya. Berarti kan dapat kebaikan besar begitu ya. Jadi dikasih orang miskin, ternyata ada orang-orang yang tetangga-tetangga dia tidak tahu kalau ada orang miskin ya. Nah, maka orang-orang ini gugur kewajiban setelah ada orang kaya yang menyedekahkan, dan orang yang kaya ini mendapatkan pahala berlipat ya, dari orang-orang yang kemudian ya tidak tahu bahwa ternyata di kampung mereka ada orang miskin. Nah, ini yang kemudian harus kita fahami. Nah, adapun solusi bagi para pengangguran yang karena malas, nah ini tadi berbicara kita bagaimana ya negara dengan porsinya sebagai
stakeholder ya bagi bangsa kita ini, dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah, ya mempersembahkan yang terbaik, ya bekerja semaksimal mungkin, ya paling tidak sesuai dengan operasional prosedur ya atau SOP ya, jangan keluar dari itu. Kalau memang disuruh masuk pagi, masuklah pagi jam 8 ya. Kalau suruh keluar baru boleh pulang jam 3 ya jam 3 pulang ya. Kalau waktu istirahat cuma 1 jam istirahat ya. Jangan melebih-lebihkan. Kalau memang ada pekerjaan yang harus selesaikan ya. Jangan kemudian ya sedih lah kita ya dengar masih ada ya abdi-abdi negara kita yang kadang-kadang di jam kerja berada di luar kantor gitu ya, dengan tanpa alasan, tanpa tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya cuma leha-leha nongkrong makan gitu ya, nge-mall gitu ya. Ini sebuah aib ya, seorang muslim tidak boleh melakukan itu, haram ya. Karena gajinya adalah gaji yang dikeluarkan oleh negara. Nah, di satu sisi kita ya yang punya kelebihan rezeki, kelebihan harta, kelebihan kemampuan, maka bantulah orang-orang di tempat kita yang memang mereka mengalami masalah kesulitan perekonomian ya, yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan ya, pengangguran. Ada sebuah kisah menarik sebetulnya di wilayah Saudi Arabia yang dituturkan oleh salah seorang syekh ya, terkait dengan bagaimana mulianya ya orang-orang yang membantu sesamanya, orang-orang terdekatnya dalam mengatasi persoalan ekonomi. Ya, dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang terlibat dalam upaya itu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, bagi orang-orang yang ketiga ya, nah ini bagi orang-orang yang malas nih, ini kita juga harus jeli melihat anak-anak kita ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini memiliki sifat malas, terutama malas dalam memperjuangkan kehidupan mereka sendiri. Ya. Dia tahu ya, dia punya masalah ya, tapi dia nggak mau menyelesaikan masalahnya gara-gara malasnya tadi. Ini kita harus buang. Ya, anak-anak kita harus kita didik, kita tempa mentalnya agar tidak menjadi orang malas. Ya. Apa solusinya? Ya. Maka hendaknya dalam hal ini ya orang-orang terdekatnya ya, dari mulai kita orang tuanya ya, kita saudaranya, adik kakaknya, begitu ya, pamannya, kerabatnya, atau dalam yang konteks yang lebih luas pemerintah, begitu ya. Ya, berupaya untuk kemudian memberikan pengawasan. Ya, sehingga kemudian ya, orang ini bisa terlihat terawasi. Bahwa mereka ini memang mau bekerja, ya, mau melawan kemalasannya, ya. Maka kita ya berikan nasihat terbaik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang ya ada potensi menjadi orang malas. Ya. Nah, kalau dia tetap enggan, ya udah kadang enak begitu ya, ya makan minum dari keluarga begitu ya, ya dia sendiri nggak mau berusaha untuk mencari sendiri, ya, lebih memilih menjadi pengangguran begitu, maka kalau kata Dr. Abdullah Nasirwan, tidak mengapa kemudian melakukan tindakan yang lebih keras. Dalam hal ini adalah memaksanya untuk bekerja. Ya, makanya ini para suami ya, jangan heran kalau kemudian mertua ya cerewet, ya, atau istri cerewet ya, ketika melihat ya, Anda katakanlah begitu tidak bekerja. Nah, itu bagian dari perintah agama sebetulnya, memberikan tindakan yang keras. Karena sifat malas seperti ini tidak boleh dipelihara. Kan ada orang-orang, saya punya ya, adalah cerita-cerita yang sampai ke telinga saya ya. Ya, tadinya bekerja begitu kan, lalu kemudian di PHK, lalu sehari-hari di rumah ya mantap ya, makan tabungan, lama-lama kemudian tabungan habis, minta ke saudara minta ke keluarga,
keluarga, bahkan nggak malu kemudian minta ke teman-teman ngutang dan sebagainya. Ya, sampai kemudian istrinya terpaksa harus nanggung malu ya ngutang ke sana kemari dan tidak mau beranjak dari hal itu. Ya. Nah, ini bahayanya di situ ya. Nah, makanya kemudian ya, ini tidak boleh dibiarkan. Ya, Ibnu Zawji meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab pernah menemui satu kaum yang tidak mau bekerja. Umar bertanya, mengapa kalian tidak bekerja? Umar berkata, ya mereka menjawab, kami bertawakal. Nah ini nih, ya. Kamuflase ya, kezaliman yang dibalut dengan kesalehan, gitu, kesalehan palsu. Ini dajjal ini nih. Ya, kalau ada orang-orang yang suka membohong, yang melakukan kezaliman, kejahatan, keburukan, tetapi kemudian menggunakan topeng, ya, kesalehan. Ya. Ya, pakai jilbab, pakai pakai gamis, ya, pakai imamah gitu ya, pakai serban kemana-mana, pakai kopiah haji gitu ya. Ya, tetapi kemudian yang dikerjakan justru adalah kezaliman. Ya. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang tercela, ya, sangat tercela. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kalian bohong. Nah, ini ngomongnya kami tawakal, yang mau kerja itu kami tawakal. Ya. Ya, sesungguhnya orang yang bertawakal, kata Umar, itu adalah orang yang melempar satu benih ke dalam tanah, lalu ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, la yaqudanna ahadukum an talibir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala faddatan. Janganlah salah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan dan tidak mau mencari nafkah, mencari rezeki. Lantas ia berkata, ya Allah, berilah aku rezeki. Padahal ia mengetahui langit tidak akan menurunkan hujan emas atau perak. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Zawji, ya, Ibnu Jauzi, bahwa dia katakan Sayyidina Umar sampai marah. Ya, kepada kaum yang tidak mau bekerja dengan alasan kami bertawakal kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, yang namanya tawakal itu dia lempar benih, artinya dinanam. Kan gerak gitu ya. Cari benih, kalau benihnya ada di pohon, taikin pohonnya gitu ya. Kalau benihnya ada di dalam air, diambil dari dalam air. Ya. Kan ada kan effort untuk membuat benih itu nggak gampang kan. Ada ikhtiar, gitu, step-step langkah-langkah. Setelah jadi benih kemudian ditanam. Nah, setelah beres ditanam, kan nunggu tuh, ya, nunggu hasil. Nah itu yang kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ujuk-ujuk kemudian, ya, nggak nanam nggak apa, lalu kemudian di depan tanah bertawakal kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah, ya, aku masrahkan kepadamu, jadikanlah tanah kosong ini, ya, pohon ini yang semuanya nggak dia tanam. Ya. Maka hal kalau dalam konteks seperti ini salah. Sayyidina Umar sampai kemudian menegur. Nah ini yang kemudian kita harus berikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita yang kemudian terjebak ke dalam siklus pengangguran. Ya. Katakan kepada mereka yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita bergerak, berikhtiar, berusaha. Ya, jangan hanya katakanlah mengandalkan satu keahlian, katakanlah selama ini keahlian bekerja di bidang perbankan, ya. Tapi kemudian di PHK gitu kan. Ya, jangan hanya mengandalkan itu, ya, karena ngelamar di bank ini bank itu nggak ada, wah kita diam. Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita berbagai potensi yang kemudian bisa kita maksimalkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari nafkah. Ya, jangan malu untuk kemudian berdagang, jangan malu untuk kemudian mengajar, jangan malu untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mendatangkan, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kemudian mengandalkan kemampuan tadi. Ya, inilah namanya ikhtiar.
Sayyidina Umar bin Khattab juga melarang kaum fakir untuk tidak bekerja dan hanya menggantungkan diri mereka kepada sedekah atau pemberian orang lain. Ya. Sayyidina Umar mengatakan, ya ma'syaral fuqara, ya, hai orang-orang yang fakir, ya. Istabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wala takunu iyalan alal muslimin, dan janganlah kalian kemudian ya, menggantungkan ya diri kalian atau menjadikan diri kalian sebagai beban bagi kaum muslimin. Jadi tanamkan kepada anak kita, nak, kalau kamu malas bekerja, malas berusaha, malas mencari nafkah, malas memperbaiki diri, kamu hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Ya, sadarkan kepada anak-anak bahwa katakanlah kamu katakan bapakmu ini kaya, tapi jangan kamu berpikir bahwa bapakmu, ibumu, ya ommu, tantumu ini akan hidup selamanya. Kita tidak pernah tahu umur kita sampai di mana. Bisa jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun, seminggu, 2 minggu yang akan datang, ya sepekan, 2 pekan yang akan datang, kita meninggal. Lalu kamu kemudian hidup sendiri, berjuang bagaimana ya, memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri. Tanamkan kepada mereka kesadaran itu. Ya, jangan menjadi beban, dan ya, sebaik-baik muslim adalah yang tidak menjadi beban bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan, janganlah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin yang lain. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Sadarkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, sehingga kemudian, ya, kalaulah ya, nasihat ini terpatri di dalam pikiran mereka, terpatri dalam jiwa mereka, ya harapannya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pegangan bagi mereka untuk kemudian menghindarkan diri dari siklus pengangguran. Ya. Ya, jadi kalau saya punya teman itu, ya, dia punya prinsip, ya, marwah laki-laki itu ya, adalah bekerja. Ketika dia tidak bekerja, maka hilanglah marwah kelelakiannya. Ya, maka ini juga yang harus kita sadari. Ya, bekerja, berusaha tidak hanya katakanlah harus menjadi PNS, ya, atau harus menjadi ini dan itu. Apapun yang bisa kita lakukan, ya, selagi itu merupakan bagian dari bentuk kita berikhtiar mencari nafkah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki mencukupkan kita. Gitu ya. Tapi ya tetap itu tadi, ya, hukum dunia, ya, sunnatullahnya tidak boleh dilanggar, ya, harus dipenuhi. Gitu ya. Ya, kita misalnya pengen ingin memanen katakanlah 1 ton beras, gitu. Ya, jangan berharap bisa manen 1 ton beras hanya menanam 1 butir padi, gitu ya. Yang ditanam 1 butir berharap dapat panen 1 ton, ya kan nggak mungkin. Gitu ya. Ya, itu kan lari dari sunnatullah. Ya. Ya, kalau ini di luar konteks sunnatullah itu kan ada juga lah ya anomali yang terjadi pada para nabi, para rasul, ya wali-wali Allah, itu kan kasusnya tidak umum. Ya, tetapi pada kita ya orang masyarakat awam, orang-orang umum, hukum itu tidak berlaku. Kalau ingin manen 1 ton, ya tanamlah mungkin 1/2 ton gitu ya. Karena nanti yang 1/2 ini akan berlipat menjadi 2 atau 3 gitu ya. Ya hukumnya begitu. Jadi jangan kemudian kita ya Allah pengen jadi crazy rich begitu ya. Tapi kemudian mengandalkan keahlian yang minim, ya, keahlian yang minimal, ya tidak bisa. Nah, disinilah kemudian kita sadarkan anak-anak kita supaya kemudian mereka bisa memperjuangkan diri mereka. Sadarkan kepada mereka bahwa kita orang tua mereka tidak punya jaminan akan bisa selalu berada di sisi mereka. Ya. Karena kita kan dibatasi juga ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan maut, ya. Fa idza ja'a ajaluha la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sadarkan kepada anak kita, kalau malaikat mau sudah datang kepada ibu dan bapak, ya, kami tidak bisa mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, ya, tundalah kematian kami barang 10 tahun, ya, karena anak saya ini masih belum kerja. Enggak bisa. Kalau udah datang malaikat maut, maka dia akan mencabut nyawa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalaulah kalaulah ada orang kemudian menganggur, ya, katakanlah begitu ya, atau menjadi beban bagi kaum muslimin, ya, ini bukan berarti kalau gitu nggak boleh dong kita tidak boleh dong kita menjadi beban. Ya pada prinsipnya kita berusaha jangan sampai menjadi beban, ya. Tetapi pada realitasnya memang ada, ya, orang-orang yang kemudian dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya. Ya, dalam hal ini adalah, ya, orang-orang yang kemudian ya mereka punya uzur, ya, sakit, ya, atau juga mungkin punya kecacatan permanen. Tapi zaman ini, ya, kalau kita perhatikan, ya, berapa kali saya lihat tayangan-tayangan di televisi, ya, di media-media informasi, banyak sekali orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, tapi mereka memiliki semangat kerja, memiliki semangat mencari nafkah yang tinggi, dan itu kemudian tidak membatasi diri mereka. Bahkan saya lihat, ya, cara mereka bekerja lebih gigih daripada orang yang punya fisik normal. Jadi harusnya malu, ya, kita yang sudah punya Allah anugerahkan kelengkapan jasad, ya, fisik, tetapi kemudian tidak memiliki semangat juang di dalam mencari nafkah, melepaskan diri dari pengangguran, begitu, ya, sebagaimana orang-orang yang Allah anugerahkan kecacatan, ya, atau sakit yang parah. Orang sakit yang parah ini, ya, tentu menjadi tanggungan, ya, tanggungan Allah, ya, Allah jadikan mereka sebagai beban dan tanggungan orang-orang Islam, kaum muslimin, ya. Nah, di luar itu, ya, kita berjuang, berupaya semaksimal mungkin agar kemudian kita tidak menjadi beban bagi kaum muslimin yang lainnya, ya. Jadi tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya, kalau perlu ngasih contoh, kasihlah contoh. Karena anak-anak ini kan perlu contoh, ya. Perlu figur nyata, gitu, sebutlah, ya, kalau mungkin kita tahu ada orang yang dikenal oleh anak kita, gitu. Saya dulu punya, ya, adalah, ya, kenangan, ya, dari orang tua saya, bapak saya yang sudah meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Bapak saya itu kalau lagi ada senggang waktu itu sempat, ya, saya diajak keliling kampung. Jadi mau jalan kemana dibawa anaknya. Beliau punya kepercayaan membawa anak itu mendatangkan keberkahan. Gitu. Jadi kemana-mana kalau bawa anak itu ada berkah. Dia pilih nanti anak-anaknya siapa yang mau dibawa. Terus ikut saya ngikut di belakang bapak saya. Nanti itu cerita itu si A, ya, yang rumah dikenal. Kadang-kadang suka disapa sama orang. Ji, mana itu? Ya? Jadi saya kayak cerita bahasa itu, tahu nggak dia siapa? Dia cerita gini. Ya, jadi dan itu kemudian berbekas, ya, dalam ingatan saya. Maka dalam hal ini penting juga bagi kita untuk kemudian, ya, memberikan contoh sampel figur nyata, ya. Mungkin kita kenal siapa, ya, si A, si B yang dikenal oleh anak kita, dan kemudian dia punya sifat yang tidak baik, katakanlah begitu, dan kita menyaksikan bagaimana, ya, sifat atau keburukan itu kemudian menjadi sebuah penyesalan bagi mereka. Ceritakan, ya, kamu jangan sampai kayak si ini, lihat deh. Karena dia malas bekerja, ya, tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar, ya, menggantungkan diri kepada keluarga, lihat. Ya, istrinya selingkuh, ya, rumah tangganya cerai-berai gitu. Anak-anaknya kemudian terlibat pergaulan bebas, rusak gitu. Lihat di sekarang kan. Jadi anak kita kemudian jadi enggak. Oh iya, ya, ternyata memang, ya, sifat buruk seperti itu, ya,
ya, membiarkan diri malas, tidak punya semangat bekerja, terjebak ke dalam siklus pengangguran, akan menimbulkan persoalan besar. Biasanya orang yang nganggur kumpulnya sama orang yang nganggur. Gitu. Nah kalau udah nggak ada kerjaan, ya, gabut kata orang sekarang. Ya. Biasanya nanti kalau ada bisikan setan sedikit saja, ya, kalau kemudian komunitas pengangguran ini nggak punya iman, atau imannya lemah, udah. Ya. Maka kemudian akan ada banyak cerita buruk, negatif, ya, yang dalam tanda kutip disebut sebagai kenakalan yang terjadi. Ya, ini yang kemudian kita cegah ya semaksimal mungkin terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.